Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Joni Lebang, guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 12 Tanah Toraja, sekaligus juga mahasiswa PPG di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 12 dengan materi panggilan hidup berkeluarga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Kita siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Siap. Kita berdiri dulu. Ya. Kita speaking untuk menguji tangan ke atas. Tuh ada yang salah ya. Makanya fokus ya, fokus konsentrasi. Jadi kalau tidak konsentrasi itu namanya konsen. Kalau tidak ada konsennya di depan itu, di belakang itu terasi toh ya. Harus konsennya. Oke? Coba ya, angkat tangan ke atas. Ke depan. Ke depan. Ke depan. Ke atas. Diputar-putar, 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 diputar-putar. Stop, stop. Tuh. Masih ada yang belum konsentrasi. Turunkan kembali. Oke. Ulang ya. Konsentrasi. Angkat tangan ke depan. Angkat tangan ke atas. Putar, 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 putar. Stop, stop, stop. Masih ada ya? Masih ada yang belum konsentrasi. Saya kan bilang stop, masih ada yang gerak-gerak tangannya begini ya. Gitu. Oke, kita permainan yang lain lagi. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Saya bilang konsentrasi. Saya kan tidak bilang tempo. Saya bilang 3, saya tidak bilang tempo. Ulang, tempo 3. Silakan duduk kembali. Itu menguji konsentrasi kita dalam melakukan sesuatu. Apalagi ini tentang pembelajaran kita hari ini ya. Silakan duduk kita sudah. Mari. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan pembimbinganmu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuntun dan sertai kami agar apa yang kami pelajari dapat bertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Angelina Kamali, Arniati Datu, Amos Rero, Denianus, kemudian Keslianti, Ika Tudang, Jelita Putri Diana Limbong,
Katrina Erin, Ada Pak. Maria Yona, Ada Pak. Bobby, Reno, Ini Pak. Tiara, Ada Pak. Yoga, Justina Pinkal. Ada Pak. Oke, baik. Jadi ada yang tidak hadir ya. Oke, masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Masih? Tentang makna hidup manusia. Sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tematik. Coba kita lihat di depan, ya. Tentang apa itu keluarga. Tiara, apa itu makna keluarga? Tiara, hah? Boleh. Apa itu makna keluarga, Tiara? Makna keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan darah, pernikahan atau adopsi membentuk unit sosial terkecil dalam masyarakat yang tinggal bersama. Oke, baik. Kemudian apa tugas seorang anak dalam keluarga? Saya minta kepada Reno untuk menjelaskan apa itu tugas seorang anak dalam keluarga. Ayo Reno. Tugas seorang dalam keluarga adalah yang pertama taat kepada orang tua, yang kedua menghormati orang tua, dan yang ketiga mengasihi keluarga, yang keempat bertanggung jawab atas tugas dan diri sendiri, yang kelima menjadi teladan dalam iman dan perilaku, yang keenam mendoakan orang tua dan keluarga. Oke, baik. Terima kasih ya. Coba ini kalian semua itu hebat-hebat semua ya. Oke, sekarang kita akan lebih mendalami materi kita ini. Tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan kepada kita semua apa sih tujuan pembelajaran kita ini tentang panggilan hidup berkeluarga. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna panggilan hidup berkeluarga. Yang kedua, peserta didik mampu bersyukur atas rahmat panggilan hidup tersebut dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang kita capai adalah peserta didik mampu memahami makna saling peduli, gotong royong sebagai bagian dari keutuhan cinta kasih dalam sebuah keluarga. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Saya akan memperlihatkan kepada kita video singkat tentang keluarga cemara ya. Keluarga adalah harta yang paling berharga dalam keluarga. Oke, kita nonton video berikut. Iya. Kita telah menyaksikan video singkat tentang keluarga cemara. Apakah video ini sangat menarik? Menarik. Oke. Kemudian saya akan memperlihatkan kepada kita setelah kita menonton video tadi tentang keluarga adalah harta yang berharga,
Sekarang kita akan melihat realita kehidupan zaman sekarang atau zaman now ya. Pertama itu aktif dalam kehidupan gereja. Kemudian yang kedua itu adalah family time. Kemudian yang ketiga berdoa bersama dalam keluarga. Kemudian ibu melaksanakan segala pekerjaan di rumah. Nah, jadi ibu itu menjadi pusat di rumah toh? Ya. Ibu mampu melaksanakan segala sesuatu pekerjaan di rumah. Itu adalah ciri ya yang diperlihatkan kepada kita bagaimana keluarga Kristiani yang ideal ya. Tapi jangan lupa ya, sekarang juga itu keluarga itu memiliki yang namanya tantangan-tantangan atau masalah-masalah dalam keluarga. Berikut saya akan perlihatkan kepada kita semua. Ini adalah tantangan-tantangan atau masalah-masalah dalam hidup berkeluarga zaman sekarang atau zaman now. Pertama, bosan antar pasangan, ya. Yang kedua, perbedaan pendapat. Yang ketiga, perselingkuhan atau orang biasa anak muda yang kadang-kadang itu will feel, ya. Tahu artinya itu? Wanita idaman lain, pria idaman lain, tak? Kemudian pengaruh media sosial seperti Facebook dan lain-lainnya. Kemudian masalah finansial atau ekonomi. Itu adalah ini sebagian kecil dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga zaman sekarang ini, ya. Di zaman now, ya. Ya. Kemudian setelah melihat ideal keluarga Kristiani zaman now, tantangan-tantangan, masalah-masalah yang dihadapi keluarga zaman sekarang. Sekarang kita akan menonton lagi satu video pendek tentang apa arti makna keluarga.
hasilnya itu keluarga. Orang tua itu bagaimana itu orang tua menuntun anak-anaknya dalam menjalani kehidupan setiap hari. Ya. Oke, setelah menonton video tadi, sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok dan menganalisis masalah-masalah yang telah kita lihat tadi dalam video, dalam gambar-gambar yang saya tampilkan. Sekarang kita akan masuk dalam kelompok untuk diskusi tentang, coba kita lihat di depan tentang apa itu makna hidup berkeluarga. Tuliskan gambaran kondisi keluarga ideal Kristiani, kemudian tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi keluarga zaman sekarang, kemudian apa solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi keluarga zaman sekarang. Oke, sekarang waktunya kita masuk dalam diskusi kelompok. Oke, silakan atur kursinya sedemikian rupa sehingga diskusi kita itu berjalan dengan efektif. Ya. Oke, silakan. Boleh di kursinya, boleh di bawah kanan. Boleh digabung kursinya, di medianya digabung. Coba digabung medianya supaya agak luas. Ya. Oke, silakan dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing berdasarkan dengan urutan kelompoknya yang sudah dibagi. Silakan dikerjakan. Jadi jelas pertanyaannya apa? Jelas. Kelompok 1 jelas? Jelas. Kelompok 2? Jelas. Kelompok 3 jelas? Jelas. Kelompok 4? Jelas. Jadi kita sudah jelaskan, kita sudah nonton bersama video tadi maupun gambar-gambar yang saya perlihatkan kepada kita. Sekarang saatnya kita kerjakan diskusi kelompok ini, ya. Kelompok 4 sudah selesai? Oke, sekarang kita akan presentasi diurutkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ya. Oke, silakan bagi-bagi menunjuknya seperti semula supaya kita mendengarkan hasil presentasi dari teman-teman tadi. Silakan. Kelompok 1. Oke, baik. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan disimak baik-baik, ditanggapi kalau ada yang mau ditanggapi. Oke,
Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada yang membaca. Apa itu makna hidup berkeluarga? Makna hidup berkeluarga adalah menjalani kehidupan bersama dalam ikatan kasih, tanggung jawab, dan saling mendukung antara suami istri dan anak-anak. Yang bertujuan membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan berdasarkan nilai moral serta disiplin. Beberapa makna penting dalam hidup berkeluarga. Poin pertama, tempat bertumbuh dalam kasih. Keluarga adalah tempat pertama seorang belajar, mengasihi, dan dikasihi. Poin kedua, tanggung jawab bersama. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan. Poin ketiga, tempat membentuk karakter. Nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, kesabaran, dan kejujuran ditanamkan di keluarga. Menjelaskan kehidupan sosial dari keluarga, seorang belajar hidup bersama seorang lain dan menghormati perbedaan. Hidup berkeluarga bukan hanya soal tinggal serumah, tetapi tentang saling mengasihi, melayani, dan tumbuh bersama dalam kasih rumah. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang menarik dari presentasi kelompok 1 tadi, bahwa hidup berkeluarga itu bukan hanya tinggal serumah, tetapi apa? Saling melayani, saling mengasihi dalam kasih Tuhan. Itu yang menarik dari kelompok 1. Jadi keluarga itu adalah tempat di mana kita memperoleh pendidikan dengan terus-menerus mengembangkan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, saling mengasihi, gotong royong, peduli, dan masih banyak hal lain. Itulah makna dari sebuah keluarga. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berikan aplaus. Sekarang kita akan lebih mendalami apa sih arti dan makna keluarga itu sendiri. Kita bisa lihat di depan. Keluarga merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Akan tetapi, supaya kehidupan dan keputusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas, dan dalam pendidikan anak. Kemudian, kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka dan pengurusan rumah tangga oleh ibu, ya, terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda, perlu dijamin tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Kegiatan asesmen akhir pembelajaran. Silakan dikerjakan, ini tugas mandiri. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Apa itu makna keluarga? Kemudian apa manfaat komunikasi dalam keluarga? Kemudian apa peran bapak dan ibu dalam keluarga? Yang keempat, apa upaya gereja dalam membina keluarga? Silakan dikerjakan. Ini adalah refleksi individu. Silakan dikerjakan di
bukunya masing-masing. Jadi coba kita apakah sudah selesai? Sudah? Sudah? Oke. Sambil mengerjakan asesmen terakhirnya, kita lihat kebutuhan berikut. Komunikasi, cinta, saling menjaga adalah kunci untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga. Maka mari di rumah kita praktekkan ini ya, bagaimana saling peduli, mengutamakan komunikasi, cinta, saling menjaga supaya keluarga kita itu tetap utuh. Oke, sekian materi kita hari ini. Apa yang mau ditanyakan? Ada yang tidak jelas dari materi kita ini tentang materi panggilan hidup berkeluarga? Ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Ada? Sudah jelas? Jelas? Oke, baik, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Pimpin doa ini. Ayo. Silakan Reno pimpin kita doa. Semoga apa yang terjadi dapat Oke, terima kasih Reno telah mengantar kita dalam doa penutup. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Atas partisipasi kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini diucapkan limpah terima kasih. Kita kasih aplaus bersama-sama.